Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seri tutorial kali ini, teman-teman harus menyiapkan peralatannya. Yang pertama pastinya komputer atau laptop ya teman-teman. Teman-teman juga harus menyiapkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan web servernya dulu. Di sini kita menggunakan SAMPP. Teman-teman bisa mendownload ini, nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Silahkan teman-teman download kemudian diinstal. Nanti setelah teman-teman menginstal SAMPP oh iya teman-teman, kita menggunakan Windows ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman sesuaikan sistem operasinya, teman-teman menggunakan Windows. Kemudian setelah teman-teman menginstal SAM, nanti di direktori C akan ada folder SAM ini, kemudian ada htdoc. Jadi nanti di folder ini kita akan menaruh file-file yang akan kita gunakan untuk menuliskan kode-kode pemrograman yang akan kita buat di SAM kemudian htdoc ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan text editor. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, linknya juga saya sediakan di deskripsi. Silahkan teman-teman download kemudian diinstal juga. Kemudian selanjutnya yaitu browser ya. Teman-teman bisa pakai Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Opera Mini juga bisa. Di sini saya pakai Google Chrome saja. Kemudian setelah semuanya siap, kita langsung saja praktek bagaimana cara menuliskan kode-kode pemrograman ya teman-teman. Pastikan pada sampai teman-teman Apache dan MySQL-nya sudah di start ya. Kita start dulu sampai ini berwarna hijau. Kemudian bawahnya juga pada MySQL ini berwarna hijau juga. Seperti ini teman-teman. Sini tulisannya berubah menjadi stop dan sini juga stop. Ini berubah menjadi warna hijau semua. Kemudian ini kita close, tidak apa-apa, tapi saya sembunyikan saja. Selanjutnya di folder C tadi, folder SAM di C ya, C kemudian SAM htdoc ini, kita membuat folder project kita beri nama saja. Kita buat new folder dulu, kita beri nama belajar PHP seperti ini. Kemudian setelah teman-teman menginstal Sublime mungkin tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, silahkan teman-teman view dulu, kemudian sidebar, show sidebar seperti ini. Jika sudah, kemudian folder project kita drag ke dalam text editor Sublime ini, kita taruh di sini. Kemudian kita akan membuat file-file yang kita butuhkan. Yang pertama kita klik ini, kemudian klik kanan. Kita membuat file yang bernama index.php seperti ini. Kemudian kita Ctrl S atau kita simpan, kita save. Pastikan nyimpannya di dalam SAM htdoc dalam folder project kita. Kemudian kita save. Nah, ini sudah terbuat satu buah file ya. Kita lihat. Ini file yang kita buat tadi, index.php. Kemudian selanjutnya kita buat new file lagi. Kita buat koneksi
titik php, kita Ctrl S lagi, kita save. Selanjutnya kita buat tambah data ya, tambah sajalah, tambah titik php, kemudian kita simpan. Sudah indeks, sudah koneksi, tambah, kita buat lagi namanya edit titik php, satu lagi namanya apa ini, edit indeks koneksi, namanya hapus titik php, kita Ctrl S, tersimpan seperti ini. Jadi ini teman-teman, hal yang kita butuhkan sementara ini dulu, indeks, kemudian koneksi, tambah, edit, dan hapus. Ya sudah ya. Sedikit saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi dalam bahasa pemrograman PHP itu nanti ketika kita memanggil programnya, itu yang pertama kali dipanggil adalah file index ini ya teman-teman. Saya contohkan seperti ini, coba kita kasih dulu tulisan dulu ya, kita kasih dulu tulisan hello world. Coba kita Ctrl S dulu ya, kita Ctrl S dulu, kita simpan dulu. Jadi file index.php kita isinya adalah tulisan hello world. Kemudian coba kita panggil di browser langsung. Cara memanggilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman buka browser, kita kunci dulu. Cara memanggilnya silahkan teman-teman ketikkan pada address bar ini localhost slash, ini bacanya slash ya teman-teman, slash nama folder project kita. Kita tadi membuat folder namanya belajar PHP ya. Jadi di sini kita tuliskan belajar PHP seperti ini, kemudian kita enter. Nah, tulisan yang tadi kita buat di file index itu muncul di sini. Jadi kita sudah benar membuat file indexnya ya teman-teman. Ini sama dengan kita memanggil seperti ini teman-teman. Localhost itu kita memanggil servernya, belajar PHP itu kita memanggil folder ini, folder project kita, sama dengan kita memanggil file index.php. Sama ya teman-teman. Jadi yang kita panggil ini di browser ini adalah ini web server, kemudian folder project, dan file index.php ini. Bisa dipahami teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat database. Jadi teman-teman, PHP ini adalah termasuk bahasa pemrograman backend ya teman-teman. Jadi bahasa pemrograman itu ada dua, ada yang namanya front end dan ada yang namanya back end. Back end itu adalah bahasa pemrograman yang bagian menangani data di bagian servernya, sedangkan front end itu adalah yang menangani tampilan. Contohnya seperti Facebook ya teman-teman. Facebook itu yang kita lihat di browser itu adalah termasuk front end-nya, tampilan-tampilannya, desain-desainnya itu adalah termasuk front end-nya. Sedangkan ketika kita membuat update status, mengupdate status itu agar status kita bisa terkirim ke server pusat yang berada di Amerika sana, kita menggunakan yang namanya backend. Jadi backend ini otomatis dibutuhkan yang namanya database ya, itu. Kita di sini nanti juga memerlukan sebuah database. Untuk membuat database, kita langsung saja memanggil PHP admin ya.
Cara manggilnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa mengetikkan 127.1.0.1/php/myadmin. Seperti ini bisa. Seperti ini bisa. Atau kita juga bisa memanggilnya seperti ini, localhost php myadmin. Sama ya, sama saja kita manggilnya seperti ini. Kalau seperti ini kita memanggil IP address-nya, IP address web server ini, kemudian memanggil php myadmin-nya. Kalau yang ini tadi sama saja, kita memanggil nama web server kita atau nama host kita, kemudian memanggil php admin, seperti itu. Kita pakai cara ini saja. Untuk membuat database, kita klik new, ini pada bagian menu ini kita klik new, kemudian kita buat database baru. Pada database name ini kita ketikkan nama database yang akan kita buat. Kita buat saja namanya belajar PHP, sama dengan nama folder project kita ya, seperti ini. Kemudian kita klik create. Ini ini database yang sudah kita buat. Kemudian kita buat tabel ya, tabel yang tempat kita menampung data-data yang akan kita inputkan nanti. Kita buat namanya TB belajar PHP, seperti ini saja ya. Kemudian jumlah kolomnya ada 4, ya 4 saja lah. Kemudian kita klik go. Ini nah, ini adalah kolom-kolom yang sudah kita buat. Yang pertama kita buat adalah ID. Teman-teman ikuti saja ya. Kemudian ini kita buat, kita centang bagian ini AI, ini kita centang. Auto Instagram kita centang. Kalau muncul seperti ini silahkan di go. Kemudian kita buat nama yang kedua adalah nama ini kita buat varchar saja. Tadi kita buat integer ya. Kalau varchar kita kasih panjangnya 100 saja. Kemudian alamat, kemudian jenis kelamin ya, kita singkat JK saja. Alamat ini kita buat tag. Jika kita buat varchar saja, varchar panjangnya 30, seperti ini teman-teman. ID kita centang auto increment AI ini. Kemudian nama kita buat varchar panjangnya 100. Alamat kita buat tag. Kalau tag gak perlu panjangnya, karena tag ini nanti otomatis panjangnya menyesuaikan. Jika kita buat varchar panjangnya 30. Setelah selesai dibuat ini, silakan diklik save. Nah, ini teman-teman tabel yang sudah kita buat tadi. Ada ID, nama, alamat, dan JK. Nah, selanjutnya setelah database kita buat, nanti kita akan mengisikan datanya di database ini. Untuk mengisikan datanya akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Nanti videonya terlalu panjang kalau saya bahas langsung. Jadi pelajaran kita yang pertama kali ini adalah membuat folder project dan membuat file-file yang kita butuhkan, dan kemudian membuat database dan juga tabelnya sekalian. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengkoneksikan database dan juga menampilkan data-data yang ada di database ini ke dalam aplikasi yang akan kita buat nantinya.
Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti video-video tentang seri pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.